Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 atau 18 Zulhijjah 1446 Hijriah. Nah, sebagaimana janji saya tadi, di part kedua ini kita akan going deeper and deeper mengenai apa yang saya sampaikan di part pertama tadi, yaitu dunia tidak, makanya kenapa saya kasih judul dunia bukan untuk orang yang narrow minded and close minded, karena dunia tidak sesempit dan secetek atau sedangkal otak dunia tidak secetek dan sedangkal otak orang-orang yang kerap menyatakan yang pertama, mental health adalah cuma tren anak-anak Gen Z. Yang kedua, inner child adalah alibi untuk menyalahkan orang tua. Yang ketiga, anxiety atau kekhawatiran itu tanda kita nggak bersyukur katanya. Yang keempat, kamu trauma karena kamu nggak ikhlas. Ya kan? Kalau kamu trauma tandanya kamu nggak ikhlas katanya. Terus yang kelima, ada 7 tadi, saya lupa. Ya, lihat part pertama deh. Yang kelima, laki-laki nggak boleh nangis. Yang keenam, kalau udah cukup umur boleh nikah. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah apa tadi? Agak lupa saya jujur. Oh ya, itu ada poin-poinnya tadi ya. Dunia tidak oh iya, kamu depresi karena kamu kurang ibadah. Itu. Kamu depresi karena kamu kurang ibadah. Itu. Ada 7 tadi. Untung ingat saya. Jadi urutannya tadi sesuai biar sama kayak poin pertama tadi. Yang pertama, biar sama kayak part pertama tadi. Kamu depresi karena kamu kurang ibadah. Yang kedua, inner child cuma untuk menyalahkan alibi untuk menyalahkan orang tua. Yang ketiga, kamu anxiety karena kamu kurang bersyukur. Yang keempat, salah. Urutan pertama tuh gini. Jadi lupa kan. Yang nomor 1, kamu depresi karena mental health itu cuma tren anak-anak Gen Z katanya. Mental health cuma tren anak-anak Gen Z. Ya, padahal bukan tren mental health itu isu yang sangat serius. Yang kedua, innalillahi. Ada berita duka teman-teman. Ada berita duka cita meninggal kemarin ya, tanggal 13 Juni 2025. Dia Kristen ya. Herbert Joseph Woods, opanya Jojo, Blok Q 9. Usia 75 tahun. Oh, itu saat di sana. Stok masjid. Jadi yang pertama adalah mental health cuma tren anak-anak Gen Z katanya. Yang kedua, kamu depresi karena kurang ibadah katanya. Yang ketiga, Yang ketiga, kamu anxiety karena kurang bersyukur. Yang keempat, inner child cuma untuk menyalahkan alibi untuk menyalahkan orang tua. Yang kelima, lupa tadi. Yang kelima, kalau kamu trauma tandanya kamu kurang ikhlas. 6, cowok nggak boleh nangis. 7, paling bawah paling akhir, udah cukup umur artinya boleh nikah. Itu. Ini biar sama kayak part pertama ya. Saya ingatnya butuh berapa kali itu. Jadi dunia tidak sesempit itu. Danau Baikal tidak secetek itu ya.
Secetek-ceteknya danau laut Kaspia ya, atau secetek-ceteknya Laut Mati di perbatasan Jordan dan Israel ya, yang disebut titik terendah di bumi ya, itu gak seperti pemikiran orang yang menyatakan 7 hal tadi ya. Kenapa saya pakai analogi Danau Baikal? Danau Baikal kan danau terdalam di dunia kan. Kalau mau yang lebih dalam lagi ada namanya Palung Mariana Trench di Samudra Pasifik. Itu titik terdalam di muka bumi ini. Mariana Trench atau Palung Mariana. Palung Mariana aja nggak secetek itu. Ya, Palung Mariana nggak secetek itu, teman-teman. Titik tenggelamnya kapal legendaris Titanic ya, itu tidak secetek itu. Tidak secetek pemikiran ya orang-orang yang menyatakan 7 tadi. Titanic itu tenggelamnya cukup dalam loh, walaupun itu di Atlantik tenggelamnya. Kan di Pasifik. Itu titik tenggelamnya dalam banget, cukup dalam. Gitu. Titik tenggelamnya kapal Titanic ya, lokasi terjunamnya kapal Titanic yang jadi bangkai itu ya, tidak secetek itu. Masalah jiwa, masalah mental health ini masalah serius dan ini kompleks, teman-teman. Nggak sesederhana itu. Ya, seperti yang di part pertama tadi saya katakan ya. Orang bisa aja orang rajin ibadah, orang rajin sholat, orang rajin ibadah sesuai dengan agama, kepercayaan dan imannya masing-masing. Tapi at the end apa? Kita kan nggak tahu orang itu ternyata dah berapa kali pergi ke psikologis, dah berapa kali pergi ke psikolog, ya, dah berapa kali dia pergi ke psikiatris atau psikiater, harus minum obat macem-macem supaya emosinya stabil, nggak ngamuken dan sebagainya. Ya, jadi bergantung pada obat penenang terutama. Karena mungkin persoalannya kompleks, teman-teman. Makanya saya bilang dunia itu tidak secetek orang-orang yang menyatakan 7 hal tadi. Secetek-ceteknya Laut Mati di Jordan dan Israel nggak secetek pemikiran orang-orang yang menyatakan 7 tadi. Makanya saya setuju. Kenapa saya bawa ke status WA? Karena saya setuju. Those are the propaganda where I won't fall off. Karena 7 propaganda itu adalah orang-orang yang pemikirannya jauh lebih cetek daripada Laut Mati di Jordan dan Israel. Sempit banget. Ya ibaratnya orang tuh kayak kurang piknik gitu. Men, 7 miliar orang di bumi ini, masalah hidupnya beda-beda. Ada yang memang kondisi jiwanya sehat, ada yang kondisi jiwanya tidak sehat. Nah kalau kondisi jiwa yang gak sehat pasti kan ada penyebabnya toh. Salah satunya apa? Salah satunya psychological pains. Ya, luka-luka batin di masa lalu yang belum terobati. Lah masa iya luka-luka batin di masa lalu diobatinya cukup hanya dengan meminta kepada Tuhan, coba dengan beribadah. Come on, ini 2025 coy. Use your common sense. Ya, time does not heal. God may be healed, but you need to do something. You need to do something. You need an effort to heal yourself, gitu loh. Time does not heal. Gak segampang itu dengan mengatakan kamu trauma berarti kamu gak ikhlas. Gak segampang itu, teman-teman. Gak, ingat ya, saya tegaskan lagi sama seperti yang di part 1 ya. Sama seperti yang di bagian pertama tadi ya.
Dunia itu gak seinstan kita masak mie instan. Gak seinstan kita masak mie instan dalam waktu berapa menit jadi terus siap makan. Gak seinstan itu teman-teman. Ya, gak seinstan itu. Mengobati psychological pains, making peace with ourselves, it takes a long time, and there is a toll for it. There is a toll for it. Who says there isn't a toll for it? There is a toll for it. Atau there are tolls for it. T-O-L-L ya, bukan T-O-O-L. There are tolls for it. Ada yang dikorbanin. Apa pengorbanannya? Biaya salah satunya. Biaya, waktu, tenaga. Kenapa? Karena pasti kan untuk itu kita pasti akan meminta assist dari profesional. Ya. Meminta assist dari profesional. Untuk apa? Curing our psychological pains. Makanya kenapa orang walaupun udah rajin ibadah tetap aja pergi ke psychologist, pergi ke psychiatrist, atau kalau butuh apa pergi ke mentor, pergi ke coach, ya, pergi ke counselor. Ya karena memang mereka profesional di bidang itu. In order to get your marriage long last, in order to get your marriage life last long, ya, many of us will go to marriage counselor. That's the fact. Itu faktanya. Kalau pengen kehidupan pernikahan kita guyup rukun, kan banyak dari kita yang pergi kemana? Ke konselor pernikahan. Sebelum nikah, paling nggak ke konselor dulu, ke konseling. Ya, before we get into marriage, we should get a counseling from a counselor. In order for what? In order to make our marriage life stable. That's the fact. Gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bersih narrow minded di abad 21 di tahun 2025 ini, saya cuma bilang satu kalimat aja, ke laut aja loh. Iya, ke laut aja loh. Iya. Dunia tidak sesempit itu kawan. Dunia gak sesempit itu teman. Dunia tidak sedatar itu kawan. Ya. Dunia tidak sedatar pikiran orang yang menyatakan 7 poin tadi. Dan saya yakin orang yang menyatakan 7 poin tadi hidupnya 100% datar, flat. Kenapa? Ya karena udah mabuk dogma, mabuk doktrin. Apa-apa bisa diselesaikan hanya lewat satu jalur. Ya tentu semua dari kita berdoa, iya pasti. Semua dari orang yang punya agama, punya Tuhan berdoa, iya memang. Semua orang yang punya Tuhan pasti berdoa kepada Tuhan, ya. Kita Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iya memang. Lah tapi kan in order to heal ourselves, we need to do something. Kita butuh usaha dong. Usaha buat sembuh. Usaha buat heal. Enggak cukup hanya dengan sekedar jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, makan-makan, spend money, ya, shopping dan seterusnya. That doesn't heal at all. Those aren't healful. No. Itu bukan cara healing. Itu bukan cara buat healing. Karena besoknya pasti akan begitu lagi. Kita pergi ke tempat yang ini, that doesn't heal. Itu hanya pause. Itu namanya relaxing. That's only relaxing, not healing. Ya. Kalau healing tuh benar-benar kita tuh healed. Sembuh, pulih gitu loh.
Pulih minimal dari apa? Dari luka-luka lama yang menempel di sepanjang hidup kita. Ingat psychological pains itu last long. We take it into our life. Sama halnya kayak kita misalkan ini. Ya, maaf kata nih ya, kita luka karena sesuatu di fisik. Entah luka bekas pistol atau luka, tertahulah misalnya luka bekas tembakan, tembakan peluru. Tapi untungnya kita masih selamat, masih alhamdulillah masih ada lah. Seperti yang dialami oleh kawan kita ya, Pak Ralph Scheinemann, direktur G Expo Kemayoran. Ya, kan beliau punya bekas luka tuh karena tembak di kakinya tuh. Orangnya masih ada, masih hidup sampai hari ini. Tapi kan bekas luka karena tembakannya itu masih ada sampai sekarang. Nah, begitu juga dengan psychological pains. Psychological pains itu juga sama, teman-teman. Ada bekasnya sampai kita tua. Kalau nggak diobatin repot. Dan bisa terjadi apa? Genocidal parenting. Kalau kita punya anak, hati-hati teman-teman. Hati-hati teman-teman. Yang disebut inner child kayak gitu, itu bukan masalah sepele teman-teman. Ini masalah serius yang harus kita obatin. Yang harus kita cari jalan keluarnya. Dengan apa? Dengan mengobatin itu, dengan heal gitu. Bagaimana cara healing yang benar? Ya, you go to profesional, bodoh. Come on, it's 2025 gitu loh. Aduh, untung musiknya masih jauh ya. Come on, it's 2025 gitu loh. Think rational lah. Use your common sense lah. Do not use your dogmatic or doctrinal mindset. Ya, boleh nggak saya ngomong apa adanya? Your prayers to get your soul healed isn't work at all costs. It isn't work at all. Memang prayer works, iya memang. Tapi ada tambahan. Boleh nggak saya tambahin? Prayer works if you know how to make it work. Pasti akan terguncang sebagian besar dari Anda. Yes, prayer works if only you know how to make it work. You'll be shocked. Of course, that's my duty here, to make you shock. Yeah, prayer works, but prayer works. Saya tambahin, prayer works. Ya, memang prayer works. Tapi ada tambahannya. If you know how to make it works. Berdoa memang doa tuh bekerja. Kalau kita tahu bagaimana cara membuat doa itu bekerja. Simple kan? Nah, itu teman-teman. Doa pasti terkabul sama Allah, pasti. Kalau kita tahu bagaimana cara cara doa kita dikabulkan oleh Allah. Simple kan? Pasti Anda akan terguncang dengan ini. Itu tugas saya, membuat Anda terguncang, teman-teman. Kesimpulannya nanti setelah jeda iklan yang mau lewat ini dulu. Oke, welcome back teman-teman. Ini kayak saya nggak pakai mic eksternal ya, teman-teman. Saya nggak pakai mic eksternal ya. Nah, aduh, HP saya nih udah ini. Apa? LCD-nya udah mulai ada 4 garis tuh. Tadinya cuma 1, 2, jadi 4. Minta diganti. Jadi, teman-teman, saya nggak pakai mic eksternal ya. Nggak pakai mic dari headset. Ini dari HP langsung, karena setelah kemarin 3 hari saya coba, ternyata nggak ada yang nonton. Dengan harapan saya menggunakan mic internal ini ada yang nonton. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh bicara dengan apa adanya ya,
Ya, tadi sampai tadi itu ya. Prayer works if you know how to make it works. Ya. Singkatnya gini. Ya, prayer works if you know how it works. Ya. Berdoa itu berdoa memang bekerja. Kalau kita tahu bagaimana cara doa itu bekerja. Atau bagaimana doa itu bekerja untuk kita. You know that if you know how to make it works for us. Itu tambahannya. Memang doa kita pasti dikabul sama Allah, walaupun ada yang ditolak. Tapi kita harus tahu bagaimana cara Allah itu mengkabulkan doa kita. Bagaimana cara doa itu terkabul sama Allah. Dan doa itu terkabul bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Gitu kan. Sama halnya kita mau sembuh. Kita nggak usah bicara ngomong sakit jiwa dulu lah ya. Kita mau sembuh dari sakit fisik aja deh misalkan. Kita mau sembuh dari minimal aja, dari penyakit yang enteng-enteng dulu lah. Batuk dan flu atau pilek. Kita kalau nggak kepengen batuk-batuk, apa biasa yang kita lakuin? Minum obat batuk, ya kan? Minum obat batuk, nggak minum air es, ya kan? Nggak minum air dingin, minumnya air hangat, gitu kan? Biar kita nggak batuk. Tambahkan dengan vitamin C, dengan madu, dengan apa gitu kan. Selain dengan obat batuk. Ya. Tapi kita harus tahu dulu batuknya apa. Apakah batuk berdahak atau batuk kering. Kalau batuk berdahak, dahaknya kan dikeluarin, Pak. Gitu. Kayak saya kemarin, saya minum obat batuk tuh. Dahaknya banyak keluar. Banyak. Dahaknya banyak keluar, Pak. Gitu. Baik itu yang keluar dengan cara saya muntahin atau lewat ingus gitu. Banyak gitu dahaknya. Iya. Minimal itu dulu. Kan ada ikhtiarnya. Bukan usaha ya, ikhtiar. Itu namanya ikhtiar, teman-teman. Ya. Itu namanya kita berikhtiar. Bukan tidak berikhtiar kita. Enggak. Pasti kita harus berikhtiar. Gitu, teman-teman. Yang berikutnya lagi, contoh lagi apa? Misalkan ya sederhana aja deh. Saya kasih contoh yang sederhana aja. Kalau kita pengen sembuh dari sakit flu dan batuk, ya kita ada usahanya dong. Kita ada usahanya. Atau paling penyakit enteng lagi apa? Susah buang air besar. Sembelit. Ya. Sembelit. Kan ada caranya biar kita bisa lancar buang air besar. Kita usaha dong biar bisa. Kita ikhtiar biar bisa lancar buang air besar. Gitu. Kita bicara penyakit yang enteng dulu deh. Gak penyakit berat. Ya. Kalau kita mau sembuh dari penyakit fisik yang ringan-ringan dulu aja lah. Ya, gak usah yang berat-berat. Ya. Itu kan pasti ada there's a toll for to make it. There's a toll for it. Ya, untuk sembuh. Ya kan? Atau kayak kita anemia, kurang darah. Itu kan anemia, kurang darah. Bagaimana caranya biar kita nggak kekurangan darah? Kan ada. Caranya biar kita darahnya nggak berkurang. Ada kan? Ada. Gitu teman-teman. Jadi apa?
Begitu juga dengan masalah mental health atau penyakit jiwa. Itu kalau kita mau sembuh ya ada usahanya, ada ikhtiarnya buat sembuh. Kita nyembuhin penyakit fisik aja. Minimal ya kita nyembuhin dari korengan aja, korengan di tangan atau kaki. Ada usahanya ya. Ada usahanya. Minimal ditutupin pakai betadine, diobatin pakai betadine, diplester pakai Hansaplast gitu kan. Loh iya dong. Loh iya, jangan salah. Jangan salah Pak, Bu. Ya kan? Iya. Jadi ini apa? Ada obatnya. Jadi makanya teman-temannya nggak bisa dianggap hanya dengan wah kita berdoa, wah kita beribadah terus lancar semua urusan. Nggak teman-teman. Nggak gitu caranya. Ya kalau kayak gitu mah, mohon maaf kata ya, kalau kasusnya saya sendiri nih, saya minta ya Allah takdirkanlah hamba untuk dapat punya pekerjaan tetap gitu. Nggak, takdirkanlah hamba untuk punya pekerjaan tetap yang bisa mendatangkan pendapatan, penghasilan yang tetap buat hamba ya Allah. Untuk membantu meringankan keluarga hamba ya Allah, terutama setelah ayah sambung saya atau ayah tiri hamba pensiun bulan November 2025 nanti. Ya kalau logikanya seperti teman-teman yang mengutarakan 7 hal tadi ya, saya cuma tinggal nunggu kapan ya dikabul ya, tanpa saya usaha. Begitukah? Enggak lah. Ya enggak lah, ya. Ada usahanya biar bisa saya dapat pekerjaan apa. Lah saya kirim lamaran pekerjaan kemana-mana. Kemarin waktu job fair nasional di Kemnaker saya datang. Saya kirim juga lamaran, kirim CV. Ya, coba itu. Nggak mudah cong perjuangannya. Soft copy kasih, hard copy saya kasih. Belum kepanggil sampai hari ini. Ada usahanya semua. Ada yang harus kita lakuin sob. Gak ada saya cuman ya Allah takdirkanlah hamba untuk dapat pekerjaan tetap. Terus saya cuma nunggu doang gitu. Kapan ya dikabul? Terus gak ada usaha yang saya lakuin. Cuma begitu doang. Ya kalau cuma misalkan kita berdoa doang nih. Berdoa. Terus tiba-tiba terkabul. Wah enak itu. Serius. Enak itu. Saya berdoa seperti yang tadi saya contohin. Tiba-tiba terkabul. Plek. Plek. Ya, saya doa pas tahajud. Plek. Misalkan. Paginya saya langsung kerja. Wah enak bener itu. Kalau kayak gitu. Enak bener teman-teman. Enak bener kalau kayak gitu kan. Enak bener. Ya enggak? Iya. Tapi kan ternyata apa? Nggak kejadian di saya. Kenapa? Saya orang modelan kayak saya harus usaha dulu biar bisa dapat kerja teman-teman. Anda juga pasti ngalamin sama kayak saya kan? Anda berdoa ini dan itu. Kalau saat itu juga terkabul, enak dong. Tapi nyatanya apa? Sebagian besar dari Anda pasti sama kayak yang sama seperti saya. Sama seperti saya kan? Harus ada usaha cuy, harus ada ikhtiar. Gitu teman-teman. Ya, saya nggak menyinggung, memang ada sih yang doanya langsung dikabul sama Allah, ya kan? Langsung dikabul sama Allah ini dan itu ya segala macam ya kan. Saat itu juga, memang itu adalah orang pilihan Allah yang disebut apa? Wali, gitu kan. Tapi saya nggak singgung itu, Maaf ya, saya nggak singgung itu. Ya pada intinya gini deh teman-teman ya, kalau saya boleh kasih kesimpulan ya.
Dunia itu tidak sedatar itu, teman-teman. Dunia tidak secetek itu, kawan. Dunia tidak tidak sesempit yang dikira, enggak kok. Ya, dunia itu luas. Dunia itu tidak setertutup yang teman-teman bayangkan, enggak. Dunia itu terbuka. Makanya kenapa dunia itu tidak untuk orang yang berpemikiran sempit dan berpemikiran tertutup. Ya. Orang yang punya pemikiran sempit dan tertutup itu biasanya hanya orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepecundangan. Losing, and losing. Orang yang hidupnya penuh sudah pecundang, pemalang pula. Ya kan, loser kuadrat gitu. Nah itu, ya. Makanya teman-teman ya, it's okay kalau teman-teman masih deal dengan mental health, dengan inner child, dengan anxiety, dengan trauma, dengan if you wanna cry, just cry gitu ya. Ya, it's okay. Tapi teman-teman ya, mental health is meant to be healed. Anxiety needs to be cured, needs to be healed. Ya. Trauma needs to be healed, needs to be cured. Yeah. If you wanna cry, cry is natural feeling, natural expression from every human being, both men and women. Okay. Dan marriage is not a game. Ya. Nikah itu bukan hanya soal umur, teman-teman, tapi soal persiapan. Kenapa? Jangan nanti ketika kelak nanti kita sudah punya anak, kita sebagai orang tua cuma hanya tinggal nama doang. Atau PINO, parents in name only. Father in name only. Mother in name only. Ya, but your presence isn't felt by your children. Don't. Ya, jangan ya teman-teman. Makanya ya, saya terakhir katakan, marriage is not a game and marriage is not about age. But marriage needs a lot of sacrifice. And again, there's a toll to make your marriage stable, to marriage last until the end of your life. Itu. Mohon maaf teman-teman kalau banyak dicampur dengan bahasa Inggris ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Selamat berakhir pekan teman-teman dan kita ketemu lagi dalam video-video saya yang lain. Bye-bye.